Sekarang admin akan membahas Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran adalah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Barat. Kerajaan yang berpusat di Pakuan Bogor sekarang ini juga sering disebut dengan Negeri Sunda, Pasundan, atau Pakuan Pajajaran. Menurut Prasasti Sang Hyang Tapak, Kerajaan Pajajaran didirikan oleh Sri Jaya Bupati. Kerajaan Pajajaran berdiri pada tahun 923 Masehi dan runtuh pada tahun 1597 Masehi setelah diserang oleh Kesultanan Banten. Pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi 1482 Masehi sampai 1521 Masehi, kerajaan ini berhasil mencapai puncak keemasannya. Jejak Kerajaan Pajajaran dapat diketahui dari berbagai sumber sejarah seperti naskah kuno Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Waruga Guru, dan prasasti-prasasti batu tulis, prasasti Sang Hyang Tapak, dan prasasti Kawali. Raja-raja Kerajaan Pajajaran. Mengenai raja-raja Kerajaan Pajajaran, terdapat perbedaan urutan antara naskah-naskah Babad Pajajaran, Carita Parahyangan, dan Carita Waruga Guru. Selain Sri Jaya Bupati sebagai pendiri, berikut ini beberapa raja yang tercatat pernah memimpin Kerajaan Pajajaran. Yang pertama, Sri Baduga Maharaja 1482 sampai 1521 Masehi, tertahta di Pakuan. Yang kedua, Surawisesa 1521 sampai 1535 Masehi, tertahta di Pakuan. Ratu Dewata 1535 sampai 1543 Masehi, bertahta di Pakuan. Ratu Sakti 1543 sampai 1551 Masehi, bertahta di Pakuan. Ratu Nilakendra 1551 sampai 1567 Masehi, meninggalkan Pakuan karena serangan Hasanuddin dan Maulana Bragamulya 1567 sampai 1579 Masehi, memerintah dari Pandeglang. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran. Masa keemasan Kerajaan Pajajaran dapat dicapai pada masa pemerintahan Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi yang memerintah antara 1482 sampai 1521 Masehi. Pada masa pemerintahannya, kerajaan dalam keadaan teratur dan tentram. Tindakan pertama yang diambil setelah resmi menjadi raja adalah membebaskan penduduknya dari 4 macam pajak. Ketika memerintah, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin yang memegang teguh asas kesetaraan dalam kehidupan sosial. Prabu Siliwangi sempat tidak senang dengan hubungan Cirebon, Demak yang terlalu akrab, tapi perselisihan mereka tidak berkembang ke arah ketegangan. Menurut sumber Portugis, Kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 1000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembina agama, pembuatan kali pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan, dan menyusun formasi gempa di barat. Tetapi angkatan lainnya terbilang lemah. Runtuhnya Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran runtuh pada 1579 akibat serangan dari kerajaan Sunda lainnya, yaitu Kesultanan Banten. Berakhirnya Pajajaran ditandai dengan Kiboyono, Rangkas Iman Sriwacana, Singgasana Raja dari Pakuan ke Surasowan di Banten. Batu berukuran 200 x 160 x 20 cm itu dibolong karena tradisi politik karena di Pakuan tidak mungkin lagi dinobatkan raja baru. Hal ini juga menandai bahwa Maulana Yusuf adalah penerus kekuasaan Pajajaran yang sah, karena buyut perempuannya adalah putri Sri Baduga Maharaja. Setelah Pajajaran runtuh, diperkirakan terdapat sejumlah punggawa istana yang meninggalkan keraton lalu menetap di daerah Lebak. Mereka menetapkan tata cara kehidupan lama yang ketat dan sekarang dikenal sebagai orang Baduy.